Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 22 Juni 2022. Dan ini merupakan hari ulang tahun untuk Papa saya yang berada di Tobelo di hari ini, dan kiranya Tuhan selalu akan memberkati Papa dalam segala aktivitas setiap hari di hari tua. Tuhan selalu akan turut campur tangan. Dan puji Tuhan untuk hari ulang tahun ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Baik, pekabaran firman Tuhan kita hari ini 22 Juni 2022 dengan judul Firman Kristus tinggal dalam aku. Kolose 3:16, dan sebelum kita bacakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pengabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 22 Juni 2022 dengan judul Firman Kristus tinggal dalam aku. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Iman kepada Yesus akan bertumbuh sementara Anda lebih mengenal penebus Anda dengan menghidupkan kehidupannya yang tidak bercela dan kasih-Nya yang kekal. Anda tidak dapat menghina Allah kecuali mengaku sebagai murid-Nya, padahal Anda menjauhkan diri daripadanya dan tidak diberi makan serta dipelihara oleh Roh Kudus-Nya. Bila mana Anda sedang bertumbuh dalam kasih karunia, Anda akan gemar menghadiri kebaktian rohani, dan Anda suka menyaksikan kasih Kristus di hadapan jemaat. Melalui kasih karunia-Nya, Allah dapat memberikan hikmat kepada para orang muda, dan Dia dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada anak-anak-Nya. Mereka dapat bertumbuh setiap hari. Jangan mengukur iman dengan perasaan Anda. Ujilah dengan teliti hati Anda sendiri dan juga kualitas kasih Anda terhadap Allah. Tanyalah, apakah saya sudah menggunakan waktu hari ini untuk kesenangan sendiri, mencari hiburan sendiri? Atau apakah saya menyenangkan orang lain? Apakah saya membantu orang-orang yang dekat kepada saya lebih berbakti kepada Allah dan untuk menghargai hal-hal yang kekal? Apakah saya menghidupkan agama di rumah tangga sendiri? Apakah saya menyatakan kasih karunia Kristus melalui kata-kata dan perilaku saya? Melalui penurutan, apakah saya menghormati orang tua dan memelihara hukum kelima? Apakah saya dengan sukacita menjalankan tugas kecil setiap hari, mengerjakan dengan setia, melakukan apa yang meringankan beban orang lain? Apakah saya menjaga bibir dari kejahatan dan lidah dari ucapan dusta? Apakah saya menghormati Kristus penebus yang menyerahkan hidupnya yang berharga agar saya dapat mencapai hidup kekal? Firman Kristus tinggal di dalam aku. Kalau firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka perkataan kita, maka sikap kita pasti akan sepadan dengan tabiat dan sifat daripada Yesus. Firman Tuhan itu Yohanes 14 ayat 1 katakan firman itu adalah Yesus. Jadi kalau Yesus ada tinggal dalam diri kita, maka dari kata-kata kita, dari sikap kita, dari senyum kita, dari cara kita hidup bersosial dengan orang lain di sekitar kita, akan terpancar Yesus melalui hidup kita kepada setiap orang di sekitar kita. Biarlah kiranya pekabaran pagi ini akan menolong kita
untuk mempraktekkan kehidupan Yesus. Kalau kita rajin belajar firman Tuhan, kita tinggal dekat Yesus, selain kita akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti akan menghasilkan buah. Selain itu, selain kita kuat dalam Yesus, kita akan menjadi terang dan menjadi garam di dunia ini. Kita akan bercahaya, kita akan memberi rasa kepada setiap orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya, melalui hidup kita, Allah dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pekabaran kita untuk hari ini. Dan untuk Papa saya yang berada di Tobelo, Amsal 3:16 berkata, di tangan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Biarlah Papa katakan umur panjang, terpelihara selalu di dalam kasih setia Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang begitu indah di hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Khusus bagi orang tua kami yang ada di Tobelo, Tuhan pelihara di usia yang baru hari ini. Tuhan memberkati, biarlah panjang umur tidak hanya di dunia, tapi sampai dalam kerajaan-Mu. Sepanjang hidup kami hari ini kami taruh dalam tangan-Mu. Pelihara kami dengan kasih-Mu dan memberkati kami. Berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan. Pekerjaan, pelayanan penginjilan, baik yang ada di Morotai dan juga yang ada di Tobelo, di Pulau Kumo, Tuhan memberkati. Supaya pelayanan penginjilan di sana akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa kekurangan kami, terpujilah nama Tuhan. Janji berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.